Rekomendasi balik lagi barengan sama YACKON. Cuma 13. Di episode kali ini pastinya ada 7 rekomendasi plus 1 throw. Yes. Wah ini gokil. Gue selalu ngomong gitu ya. Bosen. Template ya. Enggak, karena itu mau membuktikan emang keren. Dan ini kita kelabakan. Seperti biasa, banyak banget. banyak banget yang masuk. Yes. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngirimin beserta press release juga ya. Betul. Beserta press release juga kita baca satu-satu. Cuman mungkin ini yang masuk dulu. Sisanya minggu depan lagi. Ya nggak sih Pi? Betul sekali. Dan apa kita mulai langsung aja? Kita langsung yang pertama kok. Langsung yang pertama ya. The first one we got female is Black Bag. Let's check it out. You shot me on my name. I'm still rapping on my way. I don't give a shit with you and fuck with you. Cause I'm a black female MC. I'm ill. I'm the illest. Belakang apa tadi? Black is black. Black is back. Oh, what you go black never go back. Iya. Ini menarik karena maksudnya kita. Lu merhatiin transisi musiknya nggak sih kok kayak? Nah, itu dia. Tengah apa, belakangnya turun lagi naik. Wah. Jadi ada sentuhan autotune-nya juga. Yap. Terus electro music. Yap. Ya, dari dibalikin lagi. Dan dia eksekusinya juga flow-nya dari tone suaranya juga enak. Variatif banget. Cara ngisi flow-nya nggak template gitu dari ujung ke ujung. Yoi. Tuh, I was wondering though. Cuman ini menarik juga sih memberikan semacam pembahasan. Dia nggak nyebut nama N tapi dia menyebut nama Black. Oke. Which is tapi menurut gue sah-sah aja. Sah-sah aja karena emang dari Papua itu kan. Yap. Rootsnya, rasnya itu kan memang ada dari sana. Melanesian ya gitu. Jadi fine untuk gue juga suka cara dia memilih nama sih. Yes. Kalau bawa dibaca terpisah female is, tapi kalau kayak gini jadi female is kayak gitu. Yes. Keren ya. Female is kayak keyboardis gitu. Gitaris, vokalis. Dan ini rilisan dari Room Fararur Production ya. Yoi. Jadi mereka aktif banget ya. Produktif banget untuk merilis talent barunya. Dan ini siapa sih namanya, Yuni ya kalau nggak salah ya. She looks comfortable, dia nyaman. Wah, ada kutipan akta nikah di profile ada kutipan akta nikah ternyata. Dia nyaman berpost terus kemudian act in the video. Itu sih yang diharapkan. Itu asik ya. Itu yang diharapkan dari rapper perempuan. Kadang-kadang kan ada yang kayak nggak nyaman, nggak comfortable karena dibentuk gitu. Karena dibentuk untuk harus seperti ini gitu. Dan kadang-kadang kalau di industri kan ada semacam stereotype. Kalau penyanyi cewek tuh harus seksi, harus begini. Yes. Everyone can be sexy in their own way menurut gue sih. Dan menurut gue Yuni ini seksi dan lagunya juga keren. Alright, so that was Female is. Ya, Female is. Dan sekarang kita masuk ke video lirik kali ya, Pi. Video lirik nih, ini dari mana ya? Wah, ini campur nih sebenarnya nih. Ini ada Malang, Semarang, yang saya tahu cuma itu. Ini official lyric visualizer karena sebenarnya lagunya sendiri sudah dirilis berapa minggu yang lalu gitu, bahkan kalau nggak salah tahun lalu. Cuman akhirnya mereka membuat visualizer. Ini dari gabungan dari Serbeja, Surabaya. Karena kita ngomongnya Serbeja. Baharits ya, Masa Part 2 featuring Cosmic Burp, Suns and Falashi. Let's go. Matahari terbenam, kapal-kapal tenggelam, putih-putih menghitam, kapal tangan menghantam. Matahari terbenam, kapal-kapal tenggelam, putih-putih menghitam, kapal tangan menghantam. Baharits. Matahari terbenam, kapal-kapal tenggelam, putih-putih menghitam, kapal tangan menghantam. Sabar dong. Tapi Baharits keren banget. That tone itu semua. Gue begitu dengar lagu ini pada saat dirilis di Spotify. Damn, ini
keren-keren banget tone-nya. Yoi. Ke dance terus kemudian tone suaranya. Yes. Itu dan maksudnya gue ngeliat Baharis dari dulu gitu ya, dari zaman gue ketemu dia di Malang gitu ya. Yes. Jadi developnya parah banget sih ini anak. Dan dia ikut segala macam kompetisi juga kan, Red Battle Fluff juga ikut ya. Red Battle dia ikut ya. Yes. Dan dia benar-benar, I think he's a true freestyle, he's a true MC gitu. Dia benar-benar yang bikin make up all the lyrics itu ya on the spot. Yes. Gitu. Dan apa ya, gue cuman berharap nih teman-teman ini dan ini kan nggak cuma dari Surabaya ya sebenarnya. Baharis ada dari Cosmic Group Semarang juga ya. Cosmic Group kalau nggak salah sih Semarang ya. Oke, ada Sans nih apotek Sanax. Pak, mungkin Malang kali ya. Liriknya nggak Sans sih. Ternyata karena Sanax. Terus ada Falashi dan semuanya menurut gue adalah they have the potential untuk gue nggak sabar sih kalau misalnya mereka punya masing-masing sendiri like album betul. Itu seperti apa gitu, karena tone-nya keren-keren banget ini. Ini empat-empatnya karakter beda ya menurut gue. Dan yang paling menarik Baharis tuh nggak tenggelam di sini. Enggak, dia tetap stand out di lagunya. Suaranya, man. Yeah. It got something to do with his voice. Kayak apa ya? Kayak you know that tone yang kayak tengil. Yes. Tengil tapi lo bawa sans. Tapi attitude aja gitu. Iya. Baharis, you're my man. Dan ini mixed by J-Bag. Shout out to J-Bag ya. Dan selalu enak sih menurut gua. Betul. Bulat, bener. Yeah, that's the key. That's a term. Right. Dan gue happy sih mereka akhirnya membuat visualizer untuk video untuk lagu ini gitu. Hopefully kedepannya bisa bikin tidak hanya visualizer ya, tapi juga video. Yang berkonsep yang musik ada video. Musik video ya. Alright, so let's go to the next one, shall we? Dari banyak kota kita pindah ke satu orang lagi jalan ke kota nih. Tarzan Kota. Tarzan Kota. Dengan The Dara. Let's go. Atas kanvas buat pondasi yang tahan goncangan. Bias tahan 1000 tembakan. Start misilnya secara perlahan. Dan bidik arah lapangan. Pantau hulu serangan. Tarzan Kota dengan Deidara. Satu hal yang gak gue suka dari lagu ini adalah durasinya. Kenapa? Karena cuma 1 menit 37 detik. Dia niat gak sih? Ini semacam mungkin teaser kali ya? Tapi memang kayak lagi ngetren aja, kayak lagu cuma 2 menit. Enak dong, gampang. Kayak konten gitu, lebih kayak konten. Gampang banget. Tapi menurut gue soal lagunya kayak sebenarnya nyangkut tapi udah habis. Ya tapi kayaknya kalau diundang festival susah juga ya. Iya. Tarzan Kota ini PR buat lu, berarti lu harus bikin lagu fullnya nih. Harus lah. Tertarik aja sih, gue pengen tahu bagaimana dia mengeksekusi proper lagu kan biasanya 3 menit ya. Ada paling enggak 2 verse lah. 2 verse itu udah ya oke lah. Atau 3 verse. 3 verse itu udah ya bener-bener pack banget. Nah ini 2 verse ini ya ada pergantian flow. Ada pergantian flow. Dan sebenarnya dia nggak neko-neko yang nggak harus terlihat kayak triplets yang kayak gimana. Tapi in a way it's menarik banget. Apa ya, bisa attract attention. Apa yang menurut lo yang membuat lo attract attention lo? Tone-nya. Oke. Dan cara dia mainin emosi. Mungkin karena nongkrongnya sama Jere kali ya. Karena domain kolektifnya sama soal domain tuh. Berarti emang bareng sama Jere di Medan. Right. Karena Jere punya tone yang sama kayak gini kan. Ya. Tapi Jere lebih hardcore, lebih pack lagi gitu. dia. Ya. Oke. Ya mungkin nih. Nih sebenar teaser Deidara for upcoming collaboration EP with Yos Paradox coming soon. Ini dirilis masih coming soon nih. Untuk dipertanyakan dan berhasil kita mempertanyakannya ya kan. Dan ternyata tapi ini akan jadi collaboration EP with Yos. Yos ini si produsernya. Oh iya, produser by Yos. Deidara tuh apa sih? Deidara tuh kayak tokoh di Naruto. Oh gitu. Kayak ninja termuda gitu lah. Gua nggak terlalu ngikutin banget ya, tapi setahu gue itu tokoh di Naruto. Gue baru tahu sih Deidara nongkrongnya di warung. Tapi ini upcoming collaboration EP-nya ini mungkin salah satu tracknya. Di dalamnya. Iya, kayaknya. Mungkin pada saat di EP-nya itu nanti full 3 menit. Awas ya Tarzan Kota ya, kalau nggak ada ya saya suruh. Kamu gue jadi Tarzan desa nanti. Kirim kamu ke pulau. Jadi kalau memang kota adalah hutan rimba, ini Tarzannya nih maksudnya. Iya. Shout out buat Mamen Tarzan Kota juga Yos. Ini menarik, suka gue. Yes. Dan dari situ kita agak sedikit chill ke
Kemana nih? Ke kerajaan singa. Oh, gimana emang? Karena sampelnya diambil dari Lion King nih, seru nih, seru banget. Oh serius? Oke, let's check it out. Dixie with Moonwave featuring Zamzi. Let's go. Terbangun dini hari, ku terapung di lautan. Daratan aku cari, untuk berenang ke tepian. Gue suka banget. Seru ya? Parah. Di depan itu sampelnya Lion King. Lion Sleep Tonight itu. Lion sih ya. Kayak tapi di twist jadi kayak aduh. Dicop-cop dan jadinya enak banget. Ada dua sampel dijadiin satu dan jadi kayak gitu. Wow. Shout out buat produsernya. Gokil. Produsernya siapa nih, Pi? Produsernya nggak ada. Kok ada ex-produser sih? Eksekutif produser. Oh, eksekutif. Bekas atau mantannya produser. Dan dia ini sebenarnya part dari member dari Crew Father Said. Yes. Itulah kenapa vibe-nya tidak asing ya. Enak banget. Dan ini lagunya mengenai kegelisahan tentang proses kehidupan. Untuk hal-hal yang pasti dan ketidakpastian. Karena di era pandemi seperti ini banyak sekali ketidakpastian. Tapi gue salut karena dia masih bisa berkarya ya. Dan ini kolaborasi dengan Zamzi dari Jogja. Yes. Kolaborasi antar kota ini selalu menyenangkan. Mau mere Jogja. Jadinya kayak gini. Gue suka bagaimana cara dia nge-build narasinya kok. Berceritanya tuh kayak apa ya? Enak banget gitu ngerangkainya. Gue rasa didukung juga dengan klipnya sih. Yes. Klipnya menyenangkan sekali. Nggak ada warm gitu ya. Warm, bener. Warm. That's the terminology that I'm looking for. Nggak dibuat-buat, nggak harus wah gaya-gayaan ya, nggak juga sih. Lagu kayak gini kalau buat gue tuh kayak misalnya kita baru pulang capek, pasang terus kayak rebahan sambil senyum-senyum sendiri. Betul. Menenangkan hati banget. Betul. Sampai ketiduran gitu ya. Menguatkan. Yuk, oke. Wow. Shout out to tadi siapa? Zamzi dan juga Dixie. Right. Itu tadi produsernya ada tadi. Boleh nggak mundur lagi sebentar Pak? Produser ada tuh. Oh ini enggak, itu ternyata yang mixing mastering adalah Heavyweight. Oh oke. Heavyweight champion. Oke. Siap. Alright, so kita udah ke 1, 2, 3, 4, 5 6. Oh 6. Udah 6. Nah kalau tadi itu yang mixing mastering adalah Heavyweight. Kelima. Tadi lo gak bisa ngitung ya, gimana sih? Kan tadi gue udah bilang 5, kamu jawab 6. Gue ikut aja. Jadi gue disalahin. Coba tolong teman-teman. Oke, jadi 5. Sekarang kita punya Heavy in the Game dari Mario Zwinkle X Callum Boy. Mario Zwinkle X Callum Boy, Heavy in the Game. Judulnya sudah menjelaskan siapa mereka menurut gue. Yep, the two rising stars in the game. Ya, dan ini dirilis di under Jenderal Petruk. Wow, ini salah satunya juga ini Mario Zwinkle, dia bukan dari timur ya? Bukan dari timur, tapi dia muncul ada di sini. Ya, itu sebagai bagian dari apakah ini artinya Jenderal Petruk mulai mengekspansi ke Jawa? Bisa jadi, tapi memang banyak talent-talent juga di Pulau Jawa. Ada Zempanzer, ada Callum Boy. Iya, betul juga. Iya. Dan what do you think, Pi? Visual, musiknya dari Dom Dom kalau nggak salah. Oh, really? Produksi by Dom Dom, coba. Yap, by Dom Dom, benar. Oke. Musik videonya yang bikin adalah Amos, aka Mofos. Jadi menurut gue orang-orang yang terlibat di project ini memang orang-orang yang punya kapasitas luar biasa sih gue. Jadi kayak, ya udah kualitas nggak bohong. Iya. Heavy in the Game memang. Heavy in the Game ya. Dan Jenderal Petruk mungkin ini lagu yang paling gue suka yang rilis di channel kalian. Hard feeling, tapi kayak ini beda sendiri aja buat gue gitu. Apakah karena pakai bahasa Inggris? Oh enggak sih campur menurut gue ya. Vibe-nya aja beda gitu vibe-nya. Maksudnya Oke. Atau mungkin kan kayak kalau dari 2020 kemarin kan kayak Jenderal Petruk rilisannya kayak yang powerful banget gitu ya. Iya. Kalau ini kayak slangnya dapet gitu. Santai. Dan apa karena ini Kellen, memang Kellen kan selalu ngasih vibe gitu ya. Betul. Dan ini kayaknya syutingnya juga ada tidak di sana ya, tidak di Jogja ini. Sorry. Alhamdulillah. Pakai masker. Alhamdulillah.
Jadi ini syutingnya di Jogja ya, dan tempat-tempatnya yang diambil itu seru-seru banget. Dan itu mungkin yang bikin beda juga. Betul. Dan ini ada Al Smith juga tadi gue lihat sempat ada di beberapa frame. Iya. Oke, big shout out to General Petruk, Juangga Culture, Hulk House Goons. Oh, ini mematahkan sebenarnya kayaknya si siapa Mario juga mematahkan gosip bahwa dia nggak di Hell House lagi. Dia representasi gue sih kemanapun Mario pergi dia akan selalu merepresentasikan Hell House. Oke. Dan ini juga project yang kayak kolaborasi banyak banget. True. Hell House, General Petruk, Fadlan Borut juga ada. Terus ada teman-teman dari Movos juga, kayak lintas. Banyak banget sih. This is what we call as collaboration. Yes. Gitu. Ini adalah eranya collaboration, teman-teman. Kalau gak kolaborasi kadang susah ya. Jadi open mind for collaboration. Oke. Gue suka. Heavyweight. Alright, kita dari General Petruk kita melaju ke Bandar Lampung. Bandar. Lampungnya harus disebut juga ya. Kalau nggak Bandar dong enak ya. Nggak enak lah. Bandar Lampung. Terlalu sensitif. Oke, we got Lozi Budaya featuring Tuan 13. Semua jadikan karunia, ragam alam dan ada, indah bagai emas permata. Lozi Budaya featuring Tuan 13. Lozi, mumpung gue orangnya lagi di sebelah gue ya gitu. Dan ini Lozi lo apa sih misi yang emang dibawa dari lagu Budaya ini sih sebenarnya, Pri? Pada saat lo di offer untuk masuk atau apa namanya? Gue jadi mau ngomong apa featuring di sini? Gue rasa Lozi punya karakteristik yang mirip sama Orang Hutan Squad ya. Mereka selalu coba mencampurkan heritage lokalnya ke musik yang mereka pakai gitu kan. Jadi di tiap lagu juga kayaknya Lozi selalu mengedepankan itu isunya. Nah waktu pas mau bikin ini dia bilang sama gue temanya apa? Temanya budaya. Nah budayanya apa? Lebih kayak bagaimana cara kita merepresentasikan di masa yang sekarang sih. Nah, gue tuh nggak pernah tertutup sama kolaborasi apapun gue. Cuma gue suka sesuatu yang punya value memang. Waktu mereka menawarkan ini, gue sih nggak pakai pikir panjang. Gue sih sikat gue bilang. Apalagi di dalamnya ada teknik instrumental ya, ada gambus. Inilah benar-benar kental unsur budayanya, dan ya nggak mungkin juga lo ngomongin budaya terus lo nggak ada unsur budaya Indonesia di dalamnya, dan kental sekali dari video, dari unsur musik yang digunakan gitu. Tapi menariknya juga masih ngeblendin dengan lagu dengan musik ya, yang sekarang ya gitu. Jadi benar sih kata lo, ada kemiripan dengan Orang Hutan Squad, which is fine, nggak ada masalah. Asimilasi budaya itu bisa terjadi di mana saja gitu, terutama di musik itu yang paling gampang. Tinggal bagaimana ya kita menyikapinya, kita nggak lupa dari tempat kita berasal. Dan ini karakternya masing-masing. Di sini dibilang karya kolaborasi antara gajah Sumatera dan juga harimau Sumatera. Asal nggak makan naik harimau ya, ntar terkam lah gajah. Iya, harimau takut sama gajah pasti. Jadi kalau di hutan nih kok, biasanya di mana ada gajah habis lewat itu pasti ada harimau di belakangnya. Karena gajah itu yang buka jalur di hutan, dia yang bikin jalan. Jadi tiap habis kumpulan gajah lewat, nanti belakangnya akan ada binatang-binatang yang ikut. Wah keren gitu ya. Dia yang buka jalur, kontraktornya dia tuh. Wah keren, itu gue baru tahu ya. Ini menarik banget tadi yang gue bilang, nggak cuma gambus, ada suling serdam, ada muayak, ada talo balak, dan itu mencerminkan budaya Indonesia. So shout out to Lozi yang masih mengangkat budaya Indonesia dan mengkombinasikannya dalam hip hop Indonesia. Lozi, right? Okay, so that was Lozi with Budaya. Dan next we get to hear the throwback. Yes. Dari Bandar Lampung kita ke Sunda. Ini ngomongin ini nggak jauh juga dari budaya nih kok? Enggak, dia pakai bahasa lokal, bahasa Sunda. Dan gue ingat banget pada saat dia manggung nih, semua satu stadion, pokoknya semua yang nonton dia itu pada singelong ya? Pada singelong. Oke, let's check it out. Abit bit saha ngaran maneh saha. Let's go Saha ngaran maneh saha, imah di mana? Saha ngaran maneh saha, anakna saha.
Saha ngaran mana saha yang jadi saha. Saha ngaran mana saha. Beat. Coba bahasa Sunda kamu. Saha ngaran mana saha? Ima di mana? Kumaha dah Mang? Saha. Wah ini parah sih. Beat. Tapi emang enggak, berarti dari yang lu bilang tadi kalau zaman dulu dia manggung tuh satu stadion kayak pada menggila gitu kok ya. Maksudnya vibe-nya kayak gini gimana? 2004 ini Pi. 2004 itu kalau dia Bandung itu terutama di Bandung ya. Maksudnya kalau ke Jakarta kan agak beda ya karena dia menggunakan bahasa daerah. Dan pada saat lagu ini dimainkan itu udah semuanya udah cumpalitan dengan karuan parah. Nggak cuma stadion tapi juga kayaknya di depan gedung sate waktu itu dia udah pernah manggung itu penuh orang setiap lagu ini dibawain pecah. Shout out buat Kang Ebit Beat A. Gue belum pernah ngobrol panjang gitu ya gue sama Kang Ebit. Tapi gue penasaran dulu namanya tuh kenapa Ebit Beat A. Beat A itu apa sih maksudnya? Lu pernah tahu gak sih? Langsung aja ditanyain sama beliau. Dan dia cool banget orangnya. Diam gitu kan, diam tapi begitu buka mulut langsung nyentil gitu. Dia masih aktif nih di Twitter. Masih ya? Masih. Okay, so that was Beat A ya. Saha ngaran mana saha? Ima di mana? Okay, we come to the last one for this episode. Yes. Ini selalu senang kalau melihat video mereka ini. Setuju. Ya. Saya salah satu followers mereka di YouTube. Siapa nih, Pi? Kita punya Poison Gang with Jail. Ini Jail apa Jail? Jail. Let's go. Sekolah kehidupan punya jalan yang terbaik. We grind, but we still find. Sekolah kehidupan punya jalan yang terbaik. We grind, but we still find. Poison Gang dengan Jail. Sekolah kehidupan punya jalan yang terbaik. We crime but we still fine. We crime itu apa sih? Tapi seru aja didengarnya ya. Iya. Seru Nah, sebenarnya dia mau masukin beat tapi ketinggalan gitu kan. Iya. We doing crime gitu kan, but we still fine. Gak apa-apa udah. Nggak usah digede-gedean lah masalah itu. Ya, karena vibe-nya luar biasa dan effort yang mereka lakukan luar biasa banget tuh. Di prison loh, mereka masih bisa membuat sesuatu. Hello, lo yang di luar nggak ngapa-ngapain masih duduk kayak gitu aja, ngapain lu? Nggak punya waktu katanya, sibuk lagi bikin EP apa gimana? Ini apa sih? Ya. Dan mereka di prison yang semua aksesnya terbatas itu masih bisa membuat sesuatu seperti ini. Dan mereka, gue salah satu followers mereka di YouTube. Mereka ini ada emang konten awal itu present komedi kok, kayak sitcom. Tapi tentang kehidupan di penjara. Dan gue suka banget cerita-ceritanya. Oke. Tiba-tiba mereka rilis karya yang keren kayak gini kayak wow. Dan satu lagi, tone suara yang seperti Baharit tadi ya, tone suara yang ada di sini semua rapper-rappernya itu otentik gitu. Maksudnya kan kita kalau dengerin lagu pertama terlepas dari musik dan liriknya, yang kita dengerin kan daya tarik suara dulu pertama ya. Betul. Kalau video kita ngeliat dari video, terus kemudian daya tarik suara, beat, that's another thing, ya. Gitu, dan message itu udah pasti ya. Cuman there are times dimana kita ngerasa itu tiga hal yang kita sebut pertama itu adalah daya tarik pertamanya, dan ternyata beatnya itu diproduce oleh LK loh yang bikin nih. Jadi menarik, LK kan di luar ya, dan ini teman-teman ada di dalam gitu. Jadi kolaborasi itu kebayang gak sih kolaborasi itu bisa terjadi? Ini sekul ini penjara bisa membuat karya. Setuju. Berarti memang di sana memang disediakan fasilitas untuk berekspresi, ada ekstrakurikuler mungkin kok. Betul. Karena mereka rajin bikin konten, berarti ada approval dari situ kan. Dan ini nunjukin bahwa ya bukan berarti maksudnya lo penjara itu nggak seserem itu, pasti ada hal-hal yang seperti itunya. Tapi gue salut sih sama penjara ya, karena masih bisa membuat teman-teman itu bisa merasa menjadi manusia, membuat karya, kan? Dan dirilis gitu loh. Dirilis, wah ini gokil sih. Damn, ini Jayapura ya? Jayapura. Lapas kelas 2A AB Pura. AB Pura. Jadi teman-teman, saran saya jangan bikin lagu belaga gangster lah kalau kalian tuh bukan mereka. Kalau mereka bebas, lu mau ngapain lo? Tapi gue penasaran, mudah-mudahan teman-teman present komedi nonton ini. Ya. Apakah mungkin ada kesempatan untuk kita ngobrol sama kalian? Apakah mungkin ya interview gitu ya? True. Penasaran sih gue.
Kita pernah melakukan itu dengan teman-teman Block 8. Block 8 kan di luar. Tapi di luar. Ya dia masuk ke dalam untuk ini. Nah ini coba deh. Kalau misalnya memang mungkin teman-teman coba DM kita di Hipopore atau DM Hipopore. Drop komen di bawah. Itu kasih kontaknya kita. Wah gue pengen banget ngobrol sama kalian teman-teman. Seru. Mudah-mudahan dengan ngobrol sama kalian mudah-mudahan bisa ngasih semangat juga untuk orang-orang yang lain mungkin. Ya dan gue nggak cuma pengen ngobrol sama mereka sih, gue pengen ngobrol sama minimal orang dari lapasnya, dari petugasnya di situ. Gue pengen tahu aja gitu dari mereka apa sih yang mereka pikirkan sampai memberikan platform seperti ini gitu. Ya nggak sih? Wow. Shout out buat Prison Comedy. Ini lagu yang sangat bagus menurut gue, Sekolah Kehidupan. Mudah-mudahan kalian semua sehat di dalam dan mudah-mudahan kita bisa interview kalian. Yes. Alright, so itu adalah rekomendasi kita terakhir untuk episode kali ini. Jangan lupa kalau punya karya selalu kirim email ke hipoporemugos@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe ke channel Hipopore, bagikan ke teman-teman kalian. Komentar juga, kasih tahu kita siapa ada tulisan baru yang harus kita puterin. Mudah-mudahan bisa masuk ke dalam playlist kita minggu berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow playlist kita di Spotify. Betul. Karena akan banyak lagu rilisan hip hop lokal yang sangat-sangat bagus di sana. Dan juga kalau misalnya belum follow Instagram kita, follow lah. Supaya kita bisa swipe up. Siap. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di episode minggu depan. Peace out. Peace.